Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Ya. Di samping saya ada pengacara dari Rosuryo, ijazah palsu ya? Iya bang. Waduh. Namanya siapa? Aspardi Piliang. Sebenarnya dipanggil Bang Jack. Dipanggil Bang Jack. Saya sendiri Boyong Isak dari UI Watch. Kami mencoba mengupas sedikit tentang apa yang terjadi di Republik ini, masalah ijazah palsu. Ya. Tapi ada yang lebih update nih. Ya. Up to date. Itu masalah topi merah ya. Oh iya, topi merah. Itu siapa? Apa yang terjadi dengan topi merah sebenarnya? Gimana Om Jack? Silakan. Yang jelas bang, topi merah ini adalah seorang anak muda yang cerdas bang. Waduh. Anak muda yang Jadi cerdas. kita yang tua ini nggak cerdas lah ya? Cerdas, Oh, tapi cerdas. udah kita tularkan kepada adik-adik kita bang. Jadi masanya abang pun mungkin sudah abang lewatkan juga hal-hal seperti itu. Kami Ya. tahu Bang Boyong ini adalah pejuang juga, aktivis lagi. Maka kami yang muda-muda ini bersemangat untuk mengikuti jejak-jejaknya para senior ini. Alhamdulillah. Ya. Ah. Jadi topi merah sendiri apa ceritanya? Iya bang, begini bang. Topi merah ini bermula dari dia bagaimana menelusuri penelitian atau apa yang disampaikan oleh Rismond Sianipar, yang dulunya adalah sebagai tersangka ijazah palsu yang Bukannya dilaporkan. dulu juga sebagai penggugat Jokowi? Iya, yang membuat itu adalah Jokowi, yang bukan menggugat bang, melaporkan bang. Oh, melaporkan atas fitnah dan pencemaran nama baik bang. Jadi Rismond ini dulu sebagai tersangka. Dan Rismond ini juga dulu salah satu klien kami bang. Oke. Nah, karena dia sudah mungkin menganggap hal-hal yang kita juga nggak tahu apa dasarnya dia istilahnya kalau rekan-rekan yang lain mengatakan berkhianat bang. Itu. Jadi setelah dia mengatakan bahwa ijazah itu asli katanya dan melakukan penelitian, entah kapan itu penelitiannya, yang dulunya dia bilang 1000% palsu, tiba-tiba asli gitu bang. Nah, jadi itu yang waktu itu digambarkan oleh Rismond Sianipar. Pada saat itu ada acara rakyat bersuara oleh Aiman ya. Aiman. Itu diperlihatkan oleh Rismond hasil penelitiannya bahwa itu ada asli. Nah, sehingga dalam proses seperti itu ada seorang anak muda langsung menelusurin benar nggak ini asli gitu. Apa yang digambarkan oleh Bung Rismond itu ditelaah sama dia, sehingga dia menemukan ya berdasarkan ilmu dia bang, anak cerdas ini. Kita pun nggak sampai segitu kita berpikirnya gitu, menemukan ada dari yang dulunya nggak pernah kita katakan bahwa itu ada embossnya, ada watermarknya, tapi ketika itu Rismond langsung mengatakan itu ada. Nah, sehingga dia menerapkan penelitian itu adalah asli, sehingga dilihatlah oleh saudara anak muda ini yang namanya topi merah ini menelaah, ternyata di gambaran itu ada tulisan yang tadi katalah Gajah Mada itu ternyata tulisannya ada Majahat Adam. Itu langsung sama topi merah. Dengan penemuan dia seperti itu, sehingga membuat kupingnya, kalau kita bilang rekan kita yang namanya Jahmada Girsang, itu adalah yang dulunya juga satu ini sama kita, yang mengklaim adalah dia adalah sebagai kuasanya pengacaranya Rismond, langsung mensomasi bang. Disomasilah topi merah ini. Somasi itu juga aneh, dalam artian lewat WA saja, dan yang dituju adalah topi merah gitu. Jadi sehingga yang namanya anak muda yang tidak mengerti hukum juga atau bagaimana, ketakutan juga lah bang. Dia disomasi oleh seorang pengacara yang lewat WA juga, dan kan sehingga dengan ini dia mencari-cari lah siapa kira-kira orang yang bisa mendampingi dia dalam permasalahan kasus ini gitu, karena dia disomasi. Dia kalau nggak salah bertemu dengan atau janjian ketemu sama rekan kita, ya junior kita juga bang, atas nama Abdul Sangaji.
Oh, angkatan. Ya, angkatannya 2000-an. Wah. Bang, itu anak-anak muda juga sebenarnya dan cerdas juga bang gitu. Alhamdulillah bang. Kita Sekarang bukan hanya cerdas, Ya. keberanian. berani juga. Berani Itulah. membela kebenaran. Itu yang paling penting. Nah, Sang Haji ini menelpon saya, bang, mau nggak bang kita mendampingin topi merah? Yang diceritakan. Oh siap, siap Adinda Gofur. Ya, Bro Gofur Sang Haji kan, Bro Gofur ya. Ya, kira-kira siapa lagi ya bang? Dan, coba Bang Azam gimana? Ya udah sekalian aja bang. Nah, kami bertiga pada saat itu dibuatlah sebuah pertemuan hingga membuat surat kuasa dengan Bang Azam, Bang Gofur gitu kan. Dan alhamdulillah juga disaksikan oleh Mas Roy Suryo sebagai saksi gitu kan. Udah somasi pertama itu ya kita abaikan aja lah, itu nggak ada ininya, nggak punya nilai lah. Kalau seorang pengacara yang profesional nggak begitu cara bersomasinya gitu. Atau istilahnya Adinda Gofur Retak aja itu bukan kan? ya bukan, kalau istilahnya Adinda Gofur itu somasi-somasian. Oh. Gitu ya. Ya udah, karena dicuekin ketemu lagi yang namanya somasi kedua dengan hal yang sama yang serupa dengan WA juga sampaikan. Ya sudah nanti kita hadapin. Kebetulan dekat seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ada lagi namanya acara Rakyat Bersuara oleh Bung Aiman. Disitulah langsung ada Jahmada juga, ada sebagai lawyernya, ada kita topi merah ada, terus ada beberapa lah, Mas Roy juga ada. Tapi sayangnya Rismon nggak ada. Rismon nggak ada. Nah, padahal kita sih berpikir kita langsung berhadapan langsung dengan pengacaranya yang rekan Jahmada Gisang, kita sama pengacara. Nanti biar mereka antara Rismon dengan topi merah beradu argumen. Ternyata Rismonnya nggak ada. Padahal waktu itu katanya dijanji lewat Zoom. Ternyata Zoom juga enggak gitu. Ya habis lah, itulah semua kita permasalahan masalah somasi yang dilakukan oleh rekan Jahmada Gisang ini, Bang. Jadi itu sekelumitnya bang, mengapa polemik ini terjadi? Yaitu masalah ijazah yang tadinya Bung Rismon langsung berbicara masalah asli gitu. Kita nggak tahu. Jadi sekarang namanya topi merah ya, karena disomasi dan bermacam-macam itu ya udah kami sekarang mendampingin topi merah untuk apapun masalah hukum yang mereka yang dialami oleh topi merah, kami siap, kami udah komit untuk mendampingin topi merah. Jadi itu bang. Jadi ancaman-ancaman dari pihaknya Rismon untuk melaporkan ya kami tunggu aja. Gitu. Jadi kita nunggu ya. Ya kami tunggu aja. Gitu. Ini anak muda. Kami ya sangat berterima kasih lah. Ya bang. Junior kami yang masih muda. Yang punya integritas, yang punya keberanian. Ya kita dari Fakultas Hukum UI itu banyak yang menjadi pengacara. Ya, tetapi yang berani hanya segelintir. Nah, kami apresiasi tentang perjuangan Anda. Nah, di samping itu juga terima kasih kita buat Bung Roy, Pak Suryo, juga Dr. Tifa, ya telah meneruskan perjuangan kami pada saat itu. Ya kita pernah somasi juga tentang ijazah palsu melalui Egy Sujana, walaupun tidak berlanjut, ya tapi diteruskan dengan timnya. Ayo bang, saya sedikit menambahkan bang. Tadi abang mengatakan bahwa terlapor ini atau tersangka ini bukan Roy Suryo dan Tifa saja bang. Ada 3 lagi yang bang, yang kayak kurang ini ya. Ini saya menyampaikan juga. Ada yang namanya Kurnia Priyoyani. Ada yang namanya Rizal Padilla. Ada yang namanya Rustam Effendi. Ketiganya itu klien kami juga bang. Jadi satu ya termasuk Mas Roy Suryo. Kalau Tifa mungkin timnya lah ibaratnya dengan si Refli Harun lah gitu kan. Tapi 3 orang ini bang cukup gigih juga dalam perjuangannya untuk melakukan penelusuran terhadap ijazah palsu ini bang. Jadi dan kami pun selalu diberikan masukan-masukan oleh yang senior juga lah bang, mungkin mantan yang selalu dibilangin
bahwa Bapak ini dibilangin minta maaf, nggak ada itu minta maaf. Ya, itu kemarin dari sudah diklarifikasi oleh itu Bapak namanya Abraham Samad ya. Siapa sih yang nggak tahu dengan Bang Abraham Samad? Integritas dia Bang, mantan ketua KPK lagi Bang. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi juga bagaimana Bang Abraham Samad ini memberikan masukan-masukan dan dia juga dulu terlapor Bang, tapi masih tersangka. Ya, Tapi jadi kok bisa hilang? ya itulah Bang, kita juga nggak ya, ini asal apa namanya, kalaupun mereka melakukan menjadikan tersangka, ya siapa sih berani nggak mereka, istilahnya keberanian mereka untuk menyelesaikan ya orang-orang yang punya integritas ini gitu. Ya mungkin ya kalau untuk Roy Suryo ya Roy Suryo aja paling yang berani mereka sampaikan itu. Jadi gitu Bang. Jadi kita tetap berjuang ya. Tetap berjuang Bang. Kami dukung perjuangan itu Terima kasih Bang. sampai akhir. Ya. Ya. Terlepas benar atau salah. Ya. Katanya begitu. Ya. Tapi kan kita berjuang untuk kebenaran, Betul Bang. untuk keadilan. Ya. Nah, selama ini kan kejujuran itu udah nggak kelihatan. Betul Bang. Ya, kita tegakkan itu kejujuran. Setelah kita dapat kejujuran, baru dapat kebenaran, baru dapat keadilan. Nah, itu motonya Ya. UI Watch. Siap. Saya sangat apresiasi lah dengan semua perjuangan lawyer-lawyer kita yang dari dulu saya lihat nggak ada matinya berjuang. Resikonya gede loh, Iya Bang. ya. Nah, jadi selama ini kita kan udah berusaha berjuang, ya. Tetapi banyak teman-teman lawyer-lawyer ini, setahu saya, nggak usah kan lawyer, kita aja diajak, cukup Bang, udah ini, ya biasalah, ya. Tapi ya kita tetap berjuang Ya. demi kebenaran. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya sampaikan sedikit ya Bang ya. Ya. Jujur saya sampaikan kepada Abang senior nih. Mungkin di media ini ya UI Watch ya. Selama ini saya nggak pernah tampil Bang Ya. di channel-channel lain lah misalnya TV apa saya nggak pernah memberikan. Cuma satu-satunya di UI Watch inilah saya beberapa kali nih Bang. Terima ya. kasih. Terima kasih, ya. Ini ya, karena saya ada rasa kecintaan lah kepada alma mater ya Bang. Alma mater, ya. Jadi saya bangga gitu. Jadi saya beraninya hanya di kampus lah, ke alumni atau gitu. Jadi saya sangat ya kalau diundang oleh senior-senior ya saya tidak bisa mengatakan tidak gitu. Tapi di tempat lain mungkin saya top lah karena udah ada bagian-bagian masing-masing gitu. Iya. Gitu. Jadi lain kali nanti saya ajaklah junior kita itu ya Silakan. Abdul Ghafur Sangaji Bang. Ya. Mungkin memberikan warna yang baik juga gitu. Ya. Sedikit berbeda Iya, gitu dengan Bang. tujuan yang sama. Oke. Terima kasih atas apresiasinya. Ya. Kami tetap mendukung ya pengacara-pengacara muda kita yang pasang badan buat membela kebenaran Amin. dan keadilan. Ya. Saya rasa demikian. Buat para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, inilah UI Watch yang kami pakai untuk berjuang. Semoga para alumni bisa bergabung juga bersama kami untuk mengangkat harkat martabat bangsa ini dengan nama UI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.